Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih di channel Satria Tama TV tentunya ya, channel yang membahas seputaran audio, elektronika, dan sound system. Dulur-dulur semuanya, di sini saya akan review satu buah inverter DC to AC ya, dimana inverter ini merupakan inverter jenis low frequency yang saya rakit sendiri. Nah, kemarin saya memesan PCB-nya aja ya dulur. PCB-nya aja saya memesan di marketplace ya, ini produk dari Lab Gurem. Nah, jadi kalau dulur-dulur mau mesan PCB-nya aja boleh ya, mau beli yang jadi juga boleh. Karena saya pengen penasaran dengan inverter ini, jadi saya kemarin membeli PCB-nya saja dan beberapa komponen yang ada di dalamnya tapi belum dirakit. Nah, inverter ini memakai PWM jenis EGS 002 tentunya ya. PWM ini sudah umum atau sudah tidak asing lagi di dunia inverter ya. Tentunya inverter ini atau PWM ini, SPWM ini tentunya SPWM yang merupakan SPWM paling praktis dan paling lengkap, terutama bagian fiturnya ya. Dari fitur feedback, frekuensi, dan proteksinya juga ada. Jadi jangan khawatir kalau memakai SPWM EGS 002 ini, tentunya kesalahan dalam perakitan itu minim ya. Jadi SPWM ini murah sekali ya, tidak sampai 50.000 harganya. Nah, di sini saya memakai beberapa komponen yang mungkin teman-teman nanti bisa ditanya-tanyakan juga di kolom komentar kalau nggak tahu ya. Saya memakai transistor finalnya menggunakan HY4008, dimana HY4008 itu adalah transistor N channel dengan berkapasitas sampai 200 ampere. Tentunya cukup sekali ya untuk menghandle inverter yang low frekuensi spek kecil buat seperti ini ya. Untuk transistor tontomnya saya menggunakan PD139 dan 140. Ini memang sudah pasnya di sini. Mau pakai TIP 131 atau 32 dan 41 atau 42 juga bisa. Tapi saya ini memakai PD139 dan 140. Di sini yang ada heatsinknya ini adalah IC7805, yang dimana IC ini menurunkan tegangan dari 24 volt karena saya memakai sistem baterai 24 volt. Jadi di handle dulu melalui step down ini ya. Jadi diturunkan ke dari 24 volt ke 12, kemudian 12 diarahkan ke IC7805 untuk mendapatkan tegangan 5 volt. Tujuannya untuk mensuplai SPWM yang kebetulan SPWM ini membutuhkan dua tegangan, yaitu 5 volt dan 12 volt. Harus stabil ya untuk tegangannya. Kalau bisa tegangannya harus stabil. Dan yang terpenting untuk inverter yaitu adalah trafonya. Nah, trafo ini saya membeli bekas UPS di Rongsok ya. Kebetulan UPS-nya itu keterangannya sih 1000 VA atau 1000 watt, tapi saya kok agak janggal kalau 1000 watt kok cuma kecil ya seperti ini. Mungkin sekitaran hasilnya bisa 300 watt murni, itu pun sudah cukup ya. Dan di sini saya memakai dua buah baterai 12 volt 12,5 Ah. Ini baterai sepeda listrik ya. Dan ini produk ada mereknya atau Wangyu ya. Dua buah di seri untuk mendapatkan tegangan 24 volt. Dan di situ juga ada kapasitor untuk tegangan out dari trafo 220 voltnya, tujuannya untuk penstabil arus output yang dikeluarkan dari trafo. Sebenarnya saya merakit inverter ini tujuannya hanya untuk iseng, tapi kedepannya nanti saya akan gunakan inverter ini untuk mensuplai kios kerja saya, tempat kerja saya, untuk menyalakan solder, kipas, komputer seperti itu ya. Jadi nanti kedepannya saya akan menggunakan baterai, tidak ini ya, nanti baterainya Livo 4 prismatik ya, yang baterai yang 100 Ah. Dan kemudian solar panelnya nanti cukup 2 buah saja ya, 100 WP 2 buah.
Dan ya teman-teman yang belum mampir, yang kebetulan mampir, silahkan tekan tombol subscribe bagi yang belum ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak tentunya. Dan lilitan ini adalah induktor untuk menurunkan tegangan standby ya. Jadi ampere standby nya kalau dikasih ini biar turun ya. Jadi saya akan mentes dulu, saya akan tunjukkan tegangan output dari inverter ini. Nah, kita tekan tombol saklarnya ada di sini ya. Nah, ini kita tekan saklar on-nya. Nah, tegangannya perlahan naik. Ini saya setting di 225 volt. Tentunya ini cukup efektif. Saya akan gunakan untuk tes gerinda yang berdaya 500 watt lebih. Jadi, apakah drop tegangan atau gimana ya? Oke, ikuti terus konten saya. Nah, oke dulur, ini sudah saya kasih stand ya. Kita akan lihat dropnya, karena saya bilang baterainya tidak support. Nah, bisa dilihat ya, ini bisa dilihat angka dropnya di 177 ya. Nah, ini masih saya pelajari, karena kebetulan watt dari gerinda ini yaitu sekitar 570 watt. Nah, kemungkinan daya dari trafo ini tidak memadai ya. Harusnya menggunakan trafo yang donat seperti inverter lainnya. Jadi yang kedua saya akan gunakan lampu ya, lampu 100 watt. Ini lampunya 100 watt. Jadi saya akan gunakan. Nah, ini harus saya konsletkan dulu. Nah, kita akan tes. Jika menggunakan lampu 100 watt, maka di indikator avometer ini ya, seperti avometer ini tidak hanya drop sekian puluh ya, hanya di sekitaran 40. Ini saya belum tahu penyebabnya, entah di baterai atau entah di anu. Coba kita ukur daya baterainya. Nah, daya baterainya drop ya, drop sekian, belum, nggak ada 1 volt ya. Coba kita matikan. Dan daya baterainya aslinya 24,5. Dan ini saya masih pelajari untuk kendalanya ya. Kendalanya ada di mana saya belum tahu ya. Belum saya pelajari lagi, karena saya perdana merakit inverter. Kalau memang trafonya tidak support, nanti saya akan nyari trafo yang donat atau yang bulat ya, untuk mengganti trafo ini. Dan nanti kedepannya saya akan beli baterai yang LiPo 4 yang prismatik ya, yang 100 Ah, dan kita akan lihat hasilnya ya nanti ya. Oke dulur-dulur, bagi yang sudah mampir saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.